Welcome to online class psikoliterasi. Kelas online kali ini bertemu dengan guru BK SMKN 1 Lumajang dan dosen BK Pendidikan Islam Universitas Al-Falah As-Sunniyah Jember. Simak selengkapnya. Nah, ini saya gelap ini ya, enggak pakai background. Nanti deh. Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ustadz Mustafa SPSI, beliau adalah Ketua FLP Cabang Jember selaku narasumber kelas konseling kita pada malam hari ini. Dan yang saya hormati dua narasumber kita yang lain pada malam hari ini yaitu Ibu Selma Azizah SPD dan Ibu Ora Goresuke. Mohon maaf apabila salah Ibu. Ibu Ora Goresuke MPD, selamat malam. Serta seluruh peserta kelas konseling Forum Lingkar Pena yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang terus saja mengalir, nikmat sehat, nikmat kebahagiaan kepada kita bersama, hingga pada hari ini, Sabtu 6 April 2024, kembali kita dapat bersua-sapa, bersilaturahmi dengan suasana yang berbeda dalam rangkaian acara kelas konseling dengan tema Remaja dan Regulasi Emosi yang diselenggarakan oleh Lembaga Psikoliterasi bekerja sama dengan Forum Lingkar Pena dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa peserta kelas konseling kita pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang Lembaga Pengembangan Diri Psikoliterasi. Lembaga Pengembangan Diri Psikoliterasi membangun mindset berkarya, memiliki visi terwujudnya mindset berdaya terutama untuk pemuda. Misinya adalah memberdayakan pemuda di pelosok negeri serta pelosok desa untuk bangkit berkarya, memberdayakan sahabat penyandang disabilitas menjadi lebih berkemajuan di masa depan, serta melakukan pendampingan dan pengembangan diri melalui sinergi dengan pesantren, instansi, dan universitas. Adapun programnya antara lain kolaborasi lintas komunitas, pesantren, sekolah, dan universitas, serta melayani parenting, sastra, dan literasi digital melalui sosial media, termasuk YouTube, pemberdayaan masyarakat, seminar, dan kelas konseling. Bersama saya, Wuri Kusuma Wardani, moderator pada malam hari ini, menyapa Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa peserta kelas konseling dalam Zoom meeting serta channel YouTube Psikoliterasi. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau ada backsound-nya ada yang tadarus, karena kita di bulan puasa. Jadi bagi umat muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa estimasi jumlah peserta yang fix hadir pada kegiatan malam hari ini antara lain terdiri dari FLP Jember berjumlah 5 orang, psikoliterasi 10 orang, dari unsur mahasiswa 45 orang, peserta dari umum berjumlah 7 orang, dan yang konfirmasi izin terlambat sebanyak 5 orang, kemudian belum ada keterangan 18 orang, karena total peserta aslinya berjumlah 90 orang, jadi update peserta yang sudah konfirmasi hadir pada malam hari ini berjumlah 67 orang. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua adalah opening speech yang akan disampaikan oleh Mbak Herna Apriani Kusumawati. Kemudian acara yang ketiga adalah penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan tanya jawab serta diakhiri dengan penutup. Baik, Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa peserta kelas konseling. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan kelas konseling pada malam hari ini. Diwajibkan on kamera, boleh raise hand dan open mic apabila ingin bertanya, dan dipersilakan oleh moderator setelah pemaparan materi. Kemudian tata tertib yang kedua yaitu untuk pemaparan materi akan berlangsung selama 60 menit dan sesi tanya jawab berlangsung selama 30 menit. Kok nggak melok, Cok? Setelah kegiatan, mohon tidak lupa untuk mengisi link presensi di kolom chat Zoom atau di grup kegiatan yang akan dibagikan oleh panitia penyelenggara. Baik, acara selanjutnya yaitu opening speech yang akan disampaikan oleh Mbak Herna Apriani Kusumawati. Untuk beliau, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya masuk nggih. Masuk, Mbak. Oh, nggih. Sebelumnya maaf kalau nanti tiba-tiba macet, mohon diizinkan untuk diberitahu karena wifi-nya barusan agak lemot. Baik, sebelumnya saya izin mohon maaf tidak on cam dulu. Insya Allah mungkin di akhir nanti saya on cam karena takutnya jika sambil on cam suara saya nanti putus-putus. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi setelah disampaikan oleh moderator sebelumnya. Nama saya Herna Apriani Kusumawati. Saya sekretaris FLP Jember periode 2024 sampai 2026. Di sini saya mewakili komunitas FLP Jember untuk memperkenalkan tentang komunitas kami yaitu Forum Lingkar Pena atau biasa yang disebut dengan FLP. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Psikoliterasi yang telah mengizinkan kami dari FLP Jember mengisi di acara ini. Dan juga terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak ilmunya yang akan diberikan pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin saya memberitahu terlebih dahulu apa itu FLP. Mungkin sebagian masih belum tahu apa itu FLP. Jadi FLP ini termasuk Forum Lingkar Pena yang dimana sering dipanggil dengan FLP. Dan juga FLP ini ada di Jember. FLP ini organisasi pengkaderan penulis. Saya lanjutkan. FLP ini termasuk organisasi pengkaderan penulis yang tujuannya untuk memberikan pencerahan melalui tulisan. FLP sendiri itu berdiri pada tahun 22 Februari tahun 1997. Salah satu pendirinya yaitu Ibu Helvi Tiana Rosa, Ibu Asma Nadia, Maimun Herawati, dan beberapa aktivis lainnya. Untuk saat ini FLP tersebar di seluruh Indonesia dan juga pancanegara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, FLP sudah berdiri dari dulu, jadi banyak banget beberapa tokoh terkenal dari FLP. Salah satunya seperti pendirinya yaitu Ibu Helvi dan Ibu Asma Nadia, dan ada Bapak Habibur Rahman, dan Ibu Cynthia Yudisia, dan Bapak Gol Agong, di mana seperti karya-karyanya seperti Ibu Helvi Tiana Rosa itu sudah mengeluarkan novel dan juga beberapa film, seperti Ketika Mas Gagah Pergi dan sebagainya. Dan juga Ibu Asma Nadia, seperti yang sudah terkenal beberapa buku dan juga film yang sudah ditayangkan. Salah satunya yaitu Surga yang Tak Dirindukan. Serta Bapak Habibur Rahman yang memang novelnya sudah banyak sekali
luaran dan juga banyak yang sudah dijadikan film seperti Ayat-ayat Cinta dan lain sebagainya. Dan Ibu Cynthia Yudisia juga beberapa karyanya sudah bestseller seperti Rinai dan Ekister dan sebagainya. Lalu juga Bapak Gol Agong juga sering pergi ke berbagai daerah dan juga beberapa novelnya itu sudah banyak juga, seperti judulnya itu Balada Siroy yang bestseller dan juga beberapa lainnya. Nah, untuk FLP sendiri itu ada beberapa penulis muda yang juga banyak meraih kejuaraan kepenulisan seperti Mbak Tantri. Mbak Tantri ini juga peraih kejuaraan tingkat kabupaten dan nasional dalam bidang fiksi ataupun non-fiksi. Dan juga saat ini menjadi anggota literasi Kemenak. Dan juga Ibu Tantri ini banyak beberapa puisinya juga sudah dimuat seperti itu. Dan juga ada Mas Negara Rofik. Beliau ini juga peraih kejuaraan nasional dalam bidang fiksi dan beberapa cerpennya juga sudah masuk di beberapa koran dan juga sudah menciptakan buku. Lalu ada Mas Sigit Chandra Lesmana, juga peraih kejuaraan nasional dalam bidang fiksi dan beliau juga cerpennya sudah dimuat di beberapa koran dan juga atau beberapa buku-buku online yang sudah cerpennya yang sudah masuk di beberapa tempat. Lalu ada Ustadz Mustafa yang saat ini juga menjadi pemateri, juga sudah banyak meraih Piala Gubernur, juga sudah meraih beberapa kejuaraan nasional dan juga peraih Piala Gubernur. Dan juga karya-karya nasionalnya ini dalam bentuk fiksi ataupun non-fiksi dan juga sudah menciptakan buku. Lalu ada Mas Rizal, beliau juga menjadi peraih kejuaraan nasional dalam bentuk non-fiksi. Untuk FLP sendiri juga memiliki visi misi, salah satunya itu visinya untuk terwujudnya ukhuwah dari pena. Lalu untuk misinya yaitu menjalin relasi kolaborasi dengan lembaga pendidikan, lintas komunitas, pesantren, dan universitas. Lalu untuk beberapa program dari FLP Jember pada periode 2024 dan 2026, yang pertama yaitu bedah karya daring ataupun luring. Karya ini bisa dari beberapa tokoh terkenal ataupun dari anggota atau pengurus FLP sendiri. Lalu ada ngobrolin karya orang. Nah, untuk karya orang ini mungkin karya-karya yang sudah ada, jadi kita diobrolin secara bareng-bareng tentang karya tersebut. Lalu ada diskusi dan juga karantina lomba. Lalu ada kelas menulis daring dan juga writing traveling, kajian keislaman juga. Lalu ada klub menulis, FLP Goes to School, dan juga ada toko buku online atau seminar yang insya Allah akan segera dilaksanakan. Lalu untuk FLP sendiri, untuk FLP Jember sendiri, insya Allah akan melakukan masa penerimaan anggota di bulan Juni 2024. Akan tapi bisa jadi mengalami pergantian bulan. Informasi lebih lanjut akan disampaikan nanti kembali di Instagram FLP Jember. Jadi bagi teman-teman mahasiswa dan Bapak atau Ibu sekalian, bagi yang tertarik jadi penulis, bergabung dengan kami di FLP Jember di tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat dan kami akan menunggu. Dan jika memang nanti ingin bertanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya kami FLP Jember dan bisa men-DM kami. Mungkin itu dari FLP Jember. Terima kasih dan selebihnya mohon maaf jika ada salah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Mbak Erna Apriani atas opening speech-nya yang sudah disampaikan pada seluruh peserta kegiatan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, demikian tadi opening speech tentang cuplikan kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga dengan opening speech yang disampaikan oleh Mbak Erna Apriani tadi dapat memberikan motivasi kepada para remaja kita agar selalu
bisa menghasilkan karya seperti orang-orang hebat di FLP Jember yang banyak menghasilkan karya-karya yang bestseller, bahkan juga dimunculkan menjadi film ya, seperti itu tadi gambarannya yang disampaikan oleh Mbak Herna. Selanjutnya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, apakah sudah siap nih dengan materi dari narasumber kita selanjutnya? Untuk mempersingkat waktu, baik kita mulai acara pemaparan materi oleh para narasumber. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV singkat para pemateri kita pada malam hari ini. Pemateri pertama ada Ibu Selma Aziza. Beliau adalah guru BK SMK Negeri 1 Lumajang. Dan pemateri kedua ada Ibu Oragorisuke. Beliau adalah dosen BK Pendidikan Islam Universitas Al-Falah Asunia Jember. Dan pemateri yang terakhir adalah Ustadz Mustafa, penulis sekaligus praktisi psikologi. Demikian CV singkat ketiga pemateri kita pada malam hari ini, dan selanjutnya adalah pemaparan materi tentang remaja dan regulasi emosi. Kepada ketiga pemateri, waktu dan layar saya persilakan. Banyak orang yang tadi dari anggota FLP itu banyak orang-orang hebat yang punya karya hebat juga. Pastinya tidak semudah itu juga mereka mendapatkan karya. Pasti punya perjalanan yang sangat panjang dan pastinya banyak beberapa kerikil-kerikil dalam kehidupannya. Salah satunya mungkin dalam emosi. Kadang bagaimana kita menulis suatu hal, kadang kita merasa susah, terus ada rasa emosi marah, atau emosi kesel, atau emosi kesel, capek, dan sebagainya. Itu pastinya ada. Sehingga karena dia bisa mengendalikan, pastinya dia akan menghasilkan karya yang hebat. Mungkin di sini saya awal membuka materi ini, yaitu saya mengambil dari kalimatnya Plato, yang mana manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah, tenang saat dibuang kebencian. Dari kalimat ini memang ya manusia hebat itu manusia yang mengendalikan saat dikuasai amarah, karena ketika kita amarah pun eh, sebenarnya dari organ kita, dari diri kita pasti akan sulit mengendalikan atau berpikir secara jernih. Nah, makanya apalagi ini remaja, remaja itu kan terhitung eh, manusia yang labil gitu loh. Untuk memilih sesuatu, untuk memutuskan sesuatu itu pasti pasti labil kayak gitu. Jadi kenapa di materi ini kok harus remaja gitu? Karena saya kira dari remaja itu potensinya sangat besar. Potensinya itu untuk menghasilkan karya-karya itu pun juga sangat tinggi. Sehingga tetapi dengan emosinya yang masih labil ini kadangkala ini merugikan si remaja itu. Nah, oke, dari sini nah untuk sebelum kita materi kita ice breaking dulu ya. Untuk semuanya mohon on kamera semua. Nah, untuk ice breaking ini karena kita berkaitan dengan regulasi emosi, makanya saya berkeinginan coba kalian on kamera. Mungkin ada yang bisa menyebutkan salah satu emosi yang ada di depan ini. Kita pernah tahu emoji-emoji ini ada di mana biasanya? Chat WA. Chat WA gitu ya. Chat WA, IG dan sebagainya gitu kan. Kalau saya Ah, bilang BlackBerry udah lama banget gitu ya. ya BlackBerry sudah zaman tahun berapa gitu ya. Kalau sekarang WA, Telegram gitu ya, Instagram, TikTok apa ada ya emoji gini? Pastinya ada ya. Kalau semama di apa keyboard, bukan keyboard apa ya, kayak untuk chat gitu ya di smartphone pasti ada kayak gini. Itu emoji. Sebenarnya emosi itu kan bukan amarah gitu loh. Jadi ini sebenarnya beberapa emoji ini adalah beberapa emosi kita semua.
Saya ingin untuk saat ini ice breakingnya adalah semuanya on kamera dan semuanya coba mempraktekkan ekspresi kali ini sesuai dengan emoji. Jadi kalau gembira gimana? Kalau kakak gini kan dia hanya tersenyum. Kalau seumpama ini kan dia gembira. Kalau ini kelihatan giginya ini sangat gembira sekali gitu. Jadi kita hitung ya 1 sampai 3. Coba semuanya on kamera dan mengekspresikan emosi untuk hari ini sesuai dengan emoji. Oke? Mungkin Pak Mustafa ini belum on kamera Siap, ini. siap. Oke, kita hitung ya. Coba. 1, 2, 3. Oke. Kira-kira apa yang dirasakan tadi setelah mengekspresikan diri? Mungkin dari Bapak audiens dengan emoji apa yang kalian rasakan? Mungkin ada yang bisa menjawab ketika kalian sudah mengekspresikan emosi sesuai dengan emoji tadi, apa yang kalian rasakan? Ada tadi emojinya ada yang senang, ada yang eh, hanya setengah senang, oh setengah senang. Jadi masih ada beban di situ. Jadi sebenarnya yang kalian ekspresikan itu adalah sebuah emosi. Jadi sebuah ekspresi yang ada dalam diri kalian, ekspresi apa yang kalian rasakan itu emosi. Kadangkala kita salah kaprah bahwa emosi itu adalah amarah gitu. Oh iya, orang itu sedang emosi, makanya kita harus menjauh dulu. Nah, sebenarnya emosi itu bukan amarah. Bukan hanya amarah, emosi itu bermacam-macam, seperti emoji yang ada di depan ini. Menangis, gembira, sedih, bingung, takut, itu adalah emosi. Gitu. Simpati, empati, itu sebenarnya juga emosi. Kalau dari kita merujuk pada beberapa teori, emosi itu ada yang dibagi menjadi 4. Ada emosi dasar. Kalau emosi dasar kita merasa jijik, itu juga emosi. Kita merasa takut, itu juga emosi. Kita merasa bingung, itu juga emosi. Kita terkejut pun juga emosi. Kita malu, itu sebenarnya emosi. Jadi, jangan salah kaprah bahwa emosi itu bukan hanya amarah. Kalau amarah mungkin emosi dasar kita, emosi negatif kita. Tapi beberapa ekspresi yang kita rasakan itu namanya emosi. Oke? Karena kita belajar mengenai regulasi emosi ya, jadi nanti berhubungan dengan emosi. Oke, kita lanjut di sini, regulasi emosi. Nah, sebelum kita tahu regulasi emosi remaja, pastinya kita harus tahu berkaitan dengan regulasi emosi. Apa sih regulasi emosi? Kalau kita tahu, kita pastinya kenal dengan kata regulasi. Regulasi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya pengaturan. Emosi, ya perasaan, perasaan yang timbul, yang kita rasakan. Apa yang sekarang kita rasakan? Seperti tadi dari hasil ice breaking, ekspresikan yang dirasakan hari ini. Ya, itu namanya emosi. Sesuai dengan emoji. Jadi emoji itu adalah gambaran dari emosi kita, gitu. Jadi regulasi emosi itu sebenarnya adalah pengaturan emosi. Kenapa emosi harus diatur? Pengaturan emosi itu apakah sama dengan apa ya? Bukan menghambat, tapi membatasi emosi atau memendam emosi, apakah sama? Kayak gitu. Tapi sebenarnya dari pengaturan emosi atau regulasi emosi itu bukan berarti kita harus eh, menekan emosi kita atau memendam emosi kita. Kalau semama kita menekan atau memendam emosi kita, hasilnya malah lebih memperburuk diri kita.
Nah, saya di sini ambil dari Revidence Sate dalam Syahadat 2013 bahwa regulasi emosi sendiri itu kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Nah, jadi apapun yang dari faktor faktor luar menekan kita atau faktor dalam menekan kita, kita masih tetap kalau dalam bahasa anak muda sekarang masih slay gitu. Ya, masih slay, masih tenang gitu. Jadi maksudnya tenang di sini dia bisa bersikap apa yang harus saya lakukan untuk mengatur emosi saya. Oh, ketika saya, dari anak-anak SMK itu kan biasanya masa-masa labil gitu ya. Kemudian masalah dengan pacar gitu biasanya sering banget karena saya guru BK, berkaitan dengan anak-anak remaja SMK, masalah pribadi itu kebanyakan masalah dengan pacar. Pacarnya nggak ngubungin, berkali-kali gitu, apa, dihubungin ndak nyambung atau di-ghosting atau di-PHP-in, itu kan ada tekanan. Saya kepinginnya komunikasi lancar, bagaimana kita tetap slay dalam menyikapi itu, bagaimana kita mengatur emosi, apakah kita harus marah-marah dengan pacar kita, ataukah kita harus langsung, "Oh ya, kita putus," gitu. Nggak juga kan, kayak gitu. Jadi, kita harus bagaimana untuk mengatur emosi kita, gitu. Karena regulasi emosi atau mengatur emosi kita itu menjadikan, meningkatkan value pada diri kita, gitu. Kalau kita tidak bisa mengatur emosi, pastinya nanti kita yang rugi, gitu. Kita mungkin dijauhi oleh teman, kita mungkin nantinya akan menjadi, rendah diri, seperti itu. Jadi di sini individu memiliki kemampuan regulasi emosi dapat mengendalikan dirinya apabila sedang kesal dan dapat mengatasi rasa cemas, sedih, atau marah. Kalau dalam kasus yang tadi, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita diam dulu. Kalau kita langsung marah, nggak akan selesai. Tapi kita diam dulu untuk melihat ini yang benar kenapa. Oh mungkin sedang repot. Jadi kita akan memunculkan pikiran positif dulu untuk mengeluarkan emosi yang positif seperti itu. Sehingga kita nggak akan tersulut emosi untuk marah, kemudian kesal, sedih, menangis sejadi-jadinya. Terus kemudian karena kalau emosi negatif tidak diikuti dengan pikiran positif, maka yang terjadi akan seperti itu gitu. Ya. Jadi dari regulasi emosi ini dari remaja, mungkin yang kita simpulkan di sini bahwa regulasi emosi itu pertama adalah kita menilai. Menilai apa? Menilai diri kita gitu. Menilai diri itu ya. Jadi menilai diri kita itu awalnya adalah kita harus mengenal diri kita. Kita itu orangnya seperti apa gitu. Kalau kita nggak kenal diri kita ya agak sulit gitu. Mengenal diri kita bagaimana? Oh ya, apakah saya orangnya baperan? Oh, apakah saya orangnya itu ekspresif sekali? Jadi kalau gembira gembira sangat gitu. Apakah saya ini orangnya empati kayak gitu? Karena ketika kita tidak mengetahui diri kita, seumpama kita adalah orangnya empati, kemudian kita tidak mempunyai regulasi emosi, kita akan terlalu berlebih untuk empati sama orang. Kalau kita sudah terlalu berlebih empati sama orang, kadang orang yang diempati itu sangat risih. Nah, gitu. Karena ih ini kenapa sih kok empati banget? Kecuali kalau punya hubungan gitu loh. Ada komitmen, mungkin beda cerita gitu. Menilai itu adalah melihat diri kita, mengenali diri kita. Terus kemudian apa masalah diri kita kayak gitu. Kemudian mengatasi. Jadi kalau kalau dari menilai baru kita mengatasi emosi kita. Apa yang harus kita lakukan ketika saya sedang marah, ketika saya sedang bergembira, apa yang harus saya batasi di sini? Nggak mungkin kan ketika seumpama kita lagi bertemu dengan orang baru. Kemudian kita mendapatkan kabar gembira, kemudian kita ngomong ke semuanya. Kan nggak mungkin juga, kadang orang kan nggak respect juga kalau semua kita terlalu berlebihan gitu.
Kemudian mengelola emosi ini yang penting. Ketika kita marah atau benci atau kesal dengan seseorang, ya kita harus mengelola emosinya dengan cara apa? Contoh, seumpama kita benci sama seseorang, kemudian kadang kala kalau orang benci sama orang kan pasti hawanya kan eh, cuek, kesel, nggak mau ketemu gitu ya, nggak mau ngomong kayak gitu. Tapi di situ kita diharuskan untuk satu kelompok mungkin atau satu komunitas atau satu kelompok kerja. Nah, kita harus mengelola emosi itu dengan cara apa? Ya udah, kita eh, bukan kita kan ya, kita kelola dengan pikiran positif. Oke, fokus ini adalah teman saya, teman kelompok kerja saya. Untuk masalah yang lainnya, saya kesampingkan karena di sini peran saya adalah rekan kelompok, bukan per individu. Kalau per individu di luar dari kelompok terserah, mungkin nanti bisa diomong bareng. Tapi kalau dalam satu kelompok, ya sudah kita sesuaikan dengan peran kita gitu. Karena kalau kita makanya kita harus menilai dulu, kita harus mengenal diri kita dulu gitu. Kalau kita mengenal diri kita untuk mengatasi mengelola itu lebih mudah kayak gitu. Kemudian yang dari mengelola itu menggunakan emosi, mengungkapkan emosi. Ini yang perlu ya, mengungkapkan emosi. Jadi emosi itu perlu diekspresikan, jangan ditekan. Kadang orang, kalau tipe orang yang people pleasure atau orang yang suka menyenangkan orang lain, ini lebih banyak menekan emosinya. Kalau seumpama saya ingin berteman dengan si A. Kenapa? Karena biar ingin terkenal seperti si A, kayak gitu. People pleaser-nya dia ini muncul. Apa? Dia ingin bersikap bagaimana caranya saya bisa disenangi sama teman saya. Ketika ada suatu hal dari teman saya ini saya kurang suka, saya menekan emosi saya ini. Jadi saya harus mengeluarkan suka saja. Oh ya, saya menunjukkan kesukaan. Ini sebenarnya yang nggak bisa. Jadi dia mengungkapkan emosi yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah, menekan. Atau bisa jadi contoh menekan emosi itu, menekan itu kayak kita marah, kita diem aja. Itu malah bahaya. Jadi kalau kalian punya emosi yang ada di baik itu bahagia, benci, kemudian marah, sedih, menangis, simpati, empati atau jijik, terkejut, boleh diungkapkan asalkan ada batasan-batasannya. Kita lihat kondisi dulu. Kita bisa menilai diri kita dulu. Kita mengatasi dulu. Kita mengelola dulu. Apa? Untuk mencapai keseimbangan dalam regulasi. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak boleh. Jadi pastinya harus ada batasan-batasannya. Gitu. Kalau seumpama kita nggak ada batasannya, kemudian emosi yang kita rasakan adalah kita jijik pada suatu hal atau jijik sama orang karena benci gitu. Ketemu sama orang itu karena kita nggak ada batasan, ketemu orang itu udah udah gitu, gitu. Jadi saya nggak mau ketemu sama dia udah kayak gitu. Saya nggak mau ngomong sama dia gitu. Itu Melihat kalau nggak ada berarti batasannya. Kalau ada batasannya, mungkin dari dia bisa kepribadian. memasukkan pikiran positifnya untuk membuat batasan-batasan tersebut. Gitu. Oh iya, saya di sini perannya apa? Saya harus lebih profesional, bukan menekan, Ya, tapi bereorientasi lebih sedih, mengalihkan dari bergerak sedih, pikiran yang ya. negatif itu, emosi yang negatif itu menjadi emosi yang positif itu. Jadi untuk regulasi emosinya itu bisa mencapai keseimbangan. Kadangkala kan dari remaja sendiri, remaja yang labil itu untuk ekspresif ekspresif banget. Cuman batasan-batasannya untuk mengekspresikan emosinya itu kadangkala yang mereka tidak tahu gitu. Ya udah aku ekspresikan aja emosinya, aku marah ya marah gitu loh. Makanya kan banyak yang kayak kerusuhan, terus bertengkar satu apa ya, komunitas sekolah A, sekolah B kayak gitu karena
hanya masalah kecil, kalau menurut saya masalah kecil, kalau mereka kan masalah besar gitu loh. Cuma masalah senggol menyenggol aja udah berantem kayak gitu. Jadi memang perlu sekali kita untuk meregulasi emosi bukan hanya remaja juga pada diri kita. Karena kenapa ya itu? Suatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Makanya kita harus membatasi itu semua. Gitu. Mungkin ini nanti materi yang selanjutnya dipaparkan oleh Ibu Uke. Mengapa regulasi emosi penting bagi remaja ya, Bu Uke? Ibu Uke? Baik, bisa terima Oh kasih. ya, Lanjut. kira-kira mengapa ya Bu Uke regulasi emosi penting bagi remaja? Oke, baik. Saya langsung lanjut ya. Untuk slide-nya tetap aja ke Bu Selma. Jadi, mengapa nih teman-teman ya? Karena kita bahasnya kan memang ke ranahnya ke anak-anak remaja. Kalau dikatakan anak-anak sudah bukan anak-anak lagi gitu ya. Kalau dikatakan dewasa juga belum dewasa. Itu memang usia remaja gitu ya. Jadi mereka berada di tengah-tengah. Jadi bukan dikategorikan bukan anak-anak, juga bukan orang dewasa. Tapi kenapa di sini disebutkan mengapa regulasi emosi penting bagi remaja? Teman-teman ya, kalau teman-teman paham ini, sebelum kita membahas mengapanya gitu ya, karena di sini banyak sekali mahasiswa saya gitu ya. Halo semuanya, alhamdulillah bisa berkumpul malam ini gitu ya. Kita belajar di bulan Ramadan, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya gitu ya. Sebelum Lebaran kita isi dulu gitu ya. Kita isi dengan apa namanya? Ilmu-ilmu dan pengetahuan baru gitu ya tentang remaja dan regulasi remaja. Nah, sebelum kita membahas mengapanya nih regulasi emosi remaja itu penting buat kalian gitu ya sebagai sosok remaja gitu ya. Kita tahu dulu nih bahwa remaja itu ya teman-teman ya remaja itu bisa diartikan gitu ya. Yaitu ya saya katakan tadi anak-anak bukan gitu ya, dewasa pun juga belum. Ya, jadi mereka masih masa-masa dalam transisi dari anak-anak menuju apa namanya menuju ke masa dewasa dan mereka berada di tengah-tengahnya dan kalian kalau di posisi remaja itu berada di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita usianya gitu ya di usia-usia remaja usia berapa sih Bu sebenarnya apakah saya sebagai mahasiswa itu masih dikatakan masih remaja bukannya mahasiswa itu sudah lebih atas ya daripada anak-anak SMP atau anak-anak SMA ya benar gitu ya teman-teman makanya yang sudah kuliah disebut maha gitu ya maha dari segala siswa gitu ya mahasiswa gitu ya. Tapi sebenarnya di mahasiswa itu pun juga masih tergolong anak-anak remaja gitu ya. Bukan anak-anak tergolong remaja gitu ya teman-teman ya. Jadi ada ahli yang mengatakan gitu ya batasan remaja itu ada 3 hal gitu ya. Ada remaja awal, remaja pertengahan dan remaja akhir. Dan rentang usianya kalau remaja awal itu berkisar 12 sampai 15 tahun, kalau yang remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun dan kemudian remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Dan teman-teman yang sudah berkumpul di sini mahasiswa saya masih mungkin berkisaran usianya 20-an gitu ya. 18-an 20 sekitar begitu. Nah, kita tahu remaja itu seperti itu gitu ya. Kenapa? Sebenarnya setiap manusia itu punya emosi gitu ya teman-teman ya. Baik tadi dikatakan sama Bu Selma bahwa emosi itu bisa diekspresikan dengan banyak hal gitu ya teman-teman. Kemudian emosi itu tidak hanya amarah aja, emosi itu bisa senyum, bahagia, tertawa gitu ya, bisa menangis dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah emosi dan emosi yang sering terjadi pada remaja sehingga itu adalah perasaan-perasaan yang muncul gitu ya dari diri seorang remaja yang memang notabene gitu ya rasa ingin tahunya besar, rasa ingin coba-cobanya juga besar. Bener ya teman-teman ya. Jadi emosinya meledak-ledak semuanya pengen tahu, pengen iya, gimana sih rasanya kecewa, gimana sih rasanya bahagia yang
di masa remajanya itu, gitu. Semuanya ingin dilalui, gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau remaja, gitu ya, kalau regulasi emosi tadi lebih sudah dijelaskan banyak ya sama Bu Selma. Saya lebih kepada remajanya aja gitu ya teman-teman ya. Jadi karena rasa ingin tahunya besar gitu ya, ingin coba-coba, menghayalnya juga besar gitu ya kalau di anak-anak remaja di usia-usia remaja itu gitu ya. Kemudian punya rasa gelisah, panik itu banyak gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada tugasnya banyak banget nih dari Bu Uke gitu ya, misalkan begitu. Gelisah bisa selesai nggak ya, panik mau presentasi bisa nggak ya gitu ya. Teman-teman pasti merasakan banyak hal seperti itu. Dan di usia-usia remaja, nah ini nih yang sering banget ya dialami sama anak-anak remaja sama-sama sama-sama remaja gitu ya. Mereka kalau diabaikan, disepelekan itu nggak mau gitu ya. Karena mereka sudah merasa punya ide, punya gagasan dan ingin diperhatikan gitu. Karena mereka kan bukan anak-anak lagi gitu ya. Jadi saya bisa dong memberikan statement saya, memberikan ide saya, memberikan gagasan saya. Ya, itulah yang dialami remaja. Emosi-emosi yang sedang dialami oleh remaja. Kebanyakan remaja begitu. Kemudian seperti yang dikatakan Bu Selma tadi, ada emosi positif, ada emosi negatif gitu ya teman-teman. Kemudian ada emosi dan dasar, emosi sosial, emosi kognitif, kemudian ada emosi fisiologis gitu ya. Banyak sekali emosi yang diekspresikan oleh manusia termasuk yang remaja gitu ya. Bahwa semuanya bisa mengekspresikan emosinya gitu ya. Kemudian lanjut kita ke mengapanya gitu ya. Mengapa regulasi emosi ini penting gitu ya teman-teman. Maaf ada sponsornya sedikit ya, mohon maaf, tapi kalau mahasiswa saya hafal gitu ya, ada anak-anak saya gitu. Sebentar aja lewat. Oke, kita lanjut ke mengapa regulasi emosi penting bagi remaja. Nah, itu kita mengutip dari Jawa Dahlan gitu ya. Mengelola emosi diwujudkan dalam karakteristik perilaku toleran terhadap prestasi dan mampu jadi kalaupun kita dalam keadaan kurang baik, maka ya, cara meregulasi emosi kita itu adalah untuk bisa ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Itu yang dikatakan sama Jawa Dahlan. Ya, kemudian yang selanjutnya lebih mampu mengungkapkan amarah dengan tepat daripada berkelahi. Nah, ini juga dapat dicontohkan kalau misalkan pada anak-anak SMA senggol dikit bacok gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak demikian, bahwa kalau misalkan ada amarah bisa direndam amarahnya, bisa diomongkan baik-baik atau apapun caranya yang bisa diselesaikan dengan yang cara lebih baik, tidak harus berkelahi ataupun dengan cara yang marah-marah, dengan negatif gitu ya. Kemudian Anda dapat mengendalikan perilaku agresif yang merusak diri maupun dapat merusak orang lain. Nah, ini yang berakibat fatal ya, merusak diri sendiri aja sudah merugi gitu ya, apalagi bisa merugikan orang lain. Ini yang jikalau regulasi emosi yang terjadi pada remaja ini tidak tercover dengan baik gitu ya. Kalau misalkan remaja itu bisa mengcover, bisa lulus gitu ya, maka akan baik-baik aja sosialnya. Di dirinya baik, di sosialnya baik, di lingkungan keluarganya pun juga baik. Gitu. Itu yang diharapkan ya teman-teman ya. Kemudian lanjut, memiliki perasaan yang positif tentang diri sendiri, sekolah dan keluarga. Ini cakupannya luas gitu ya. Cakupannya banyak karena apa? Sebagai makhluk sosial kita kan memang berhubungan dengan banyak orang gitu ya, di keluarga untuk diri sendiri kita iya gitu ya, kita harus berdamai dengan diri sendiri, dengan keluarga kita, kemudian dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekolah gitu ya, berada di lingkungan sekolah, teman kita gitu ya. Jadi semuanya memang harus
baik gitu ya, diharapkannya begitu gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengatasi ketegangan jiwa atau stres. Di banyak cara yang dilakukan orang-orang bisa mengatasi stres sendiri gitu ya. Jadi tidak sama antara satu sama lain, itu tidak sama. Bagaimanakah cara mereka mengatasi stres gitu ya? Satu bisa dengan istirahat. Yang kedua bisa dengan nonton film atau masak atau makan beli camilan gitu ya, atau bagaimana, karena cara menghilangkan stres gitu ya ketika jiwanya sedang tegang, mentalnya sedang tegang gitu ya, bisa menghilangkannya dengan sendiri gitu ya, karena punya cara masing-masing. Jadi tidak boleh kita memaksakan gitu ya. Kalau aku ketika mengalami stres, istirahat aja cukup, besok udah fresh gitu. Ya itu kamu, tapi tidak bisa diterapkan sama orang lain karena tidak sama, beda gitu ya teman-teman ya. Kemudian lanjut, yang terakhir adalah dapat mengurangi perasaan kesepian dan cemas dalam pergaulan. Next, Bu Selma. Nah, ini ya teman-teman ya, ciri-ciri regulasi emosi yang ada pada remaja. Memang harus mengenali diri gitu ya teman-teman ya. Kalau memang belum dikenali, maka harus kenal sendiri. Jadi memang ya di dunia remaja itu masih mencari jati diri. Benar ya, ini harus saja, harus kemana. Nanti temannya ke sana ikut ke sana, temannya ke sini ikut ke sini, karena memang mereka masih dalam tahap mencari jati diri. Nah, kalau ciri-cirinya orang yang bisa meregulasi emosinya, maka dia sudah termasuk bisa mengenali dirinya sendiri. Saya mau kemana, saya bisanya apa, saya harus bagaimana, gitu ya, ketika menghadapi hal-hal yang ada di kehidupannya, dia sudah kenal dengan dirinya. Gitu ya. Kalaupun dia harus menangis gitu ya teman-teman ya, untuk bisa merasakan lega dalam dirinya, nggak apa-apa dia nangis, karena itu adalah suatu bentuk mengekspresikan emosinya gitu ya, ketika dia sedang mengalami misalkan sedih, kecewa gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, itu adalah cara dia untuk bisa mengenali dirinya. Yang kedua adalah hubungan interpersonal baik dengan orang lain. Ini saya katakan tadi sudah bahwa hubungan interpersonal dengan orang lain bisa dengan keluarga, teman-teman sekitarnya, lingkungan sekitarnya, di sekolahnya gitu ya. Semuanya harus berhubungan baik, harusnya begitu ya teman-teman. Ya, kemudian memiliki sikap yang hati-hati. Ya. Jadi artinya ini waspada, tapi hati-hati ini bukan berarti ragu-ragu dalam melakukan hal gitu ya. Kita lebih hati-hati, lebih waspada untuk hal-hal yang negatif yang akan merugikan diri kita gitu ya teman-teman ya. Kemudian lebih peka terhadap perasaan orang lain. Nah ini ya dikatakan sama Bu Selma tadi, lebih peka terhadap perasaan orang lain. Kita harus peka sama perasaan orang lain, tapi kalau kita terlalu peka, terlalu berlebihan peka, terlalu berempati berlebihan, itu juga akan membuat orang lucu. Jadi kita harus menempatkan diri yang baik gitu ya teman-teman ya. Kemudian mampu mengubah emosi negatif menjadi positif. Banyak ya contohnya yang negatif, misalkan marah-marah gitu ya, jadinya dia bagaimana nih biar nggak jadi marah nih. Saya ibu seorang ibu rumah tangga juga ya teman-teman ya, punya 3 orang anak gitu ya. Gimana nih biar saya nggak marah-marah sama anak saya gitu ya teman-teman ya. Jadi Oke, ajak ngobrol anak-anak. Jadi cari kegiatan positif buat anak-anak biar marah saya ini nggak jadi marah, tapi biar kasih pengertian anak-anak. Oke, sebenarnya mama lagi tidak suka anak-anak begini, gitu ya. Jadi lebih mengekspresikan emosinya ke hal yang positif, gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada juga misalkan ekspresi mengubah emosi negatif misalkan ya ke positif. Teman-teman yang tadinya suka banget mengganggu temennya gitu ya. Nah, emosi negatif itu diposisikan,
salurkan gitu ya, teman-teman bisa mencoba menulis, daripada aku ganggu teman-temanku gitu ya, daripada aku merusak gitu ya, atau merusak hubungan pertemanan, oke, saya salurkan emosi saya gitu ya, saya ekspresikan emosi saya untuk saya bisa menulis gitu ya. Ya, oke, saya nggak suka, oke, saya ingin nulis apa gitu. Jadi kegiatan positif, banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan teman-teman semuanya gitu yang ada di sini untuk bisa tidak meluapkan emosi yang negatif gitu. Jadi bisa mengelola emosi negatif itu menjadi hal-hal yang positif dan lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain gitu ya, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Yang terakhir itu adalah tidak mudah putus asa. Nah, ini penting ya, penting banget ya buat kita semuanya. Kalau kita sudah putus asa, kita sudah menyerah, ya buat apa gitu ya teman-teman ya. Padahal kita seiring berjalannya waktu tetap bertumbuh dan berkembang gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita udah putus asa, stagnan di situ, ya mau ngapain kita nggak bisa berkembang gitu akhirnya kan. Jadi kita nggak bisa sebagai remaja kita nggak bisa berkembang secara optimal. Kita nggak tahu, kita nggak bisa produktif gitu ya. Kita nggak tahu ini kita nanti misalkan sudah usianya 21 ke atas, kita sudah menuju dewasa nih ya. Nah, kalau kita udah putus asa di masa-masa remaja, nanti dewasa kita mau jadi apa? Itu bertanggung jawab sama diri kalian kan, diri kalian sendiri. Nah, pada masa remaja inilah yang penting buat kalian untuk bisa mengekspresikan gitu ya kegiatan kalian itu untuk hal-hal yang baik. Gitu sih teman-teman ya, jangan mudah menyerah dalam hal yang baik untuk kalian ke depannya. Saya harapnya sih begitu. Itu aja sih tambahan dari saya ya, karena untuk regulasi remaja tadi sudah banyak diungkapkan sama Bu Selma. Saya lebih mengungkapkan pada remajanya aja di usia-usia kalian ini. Butuhnya apa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini lanjut bagaimana cara meregulasi emosi. Kayaknya ini lanjut ke topik ya, untuk bagaimana cara meregulasi emosi ini.